Apakah kalian pengen dapat duit dari dunia maya ini? Apakah kalian udah capek jadi konsumen konten-konten kagak berfaedah? Kalian ingin jadi produsen dan bisa buat konten edukasi yang bisa menghasilkan sampai 1 miliar rupiah? Ternyata kalian semua bisa, dan kalian kagak salah denger. Semua orang bisa 1 miliar. So kemarin itu gue dapat privilege untuk ngobrol sama seseorang, suatu sosok inspiratif banget, punya 18 bisnis, dan bahkan pernah bermitra sama salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan beliau sekarang masuk industri yang lagi hijau banget di dunia maya ini, yaitu industri produk digital, di mana produksi sekali jual berkali-kali. Dan kalian kagak salah dengar lagi, produksi sekali jual berkali-kali. Kalau misalnya produk fisik seperti kaos, kalian kan produksi jual, produksi jual, produksi jual, produksi jual, produksi jual. Sedangkan kalau misalkan produk digital, produksi jual. Kelihatan kan bedanya? Dan karena iklim negara Indonesia saat video ini dibuat terkesan lagi tidak terang, gue rasa gue butuh sharing semua ilmu yang gue dapat dari kemarin itu gue ngobrol sama beliau. Karena beneran beliau aja ngomong semua bisa 1 miliar. Semua bisa asal lu mau melakukan sih sebenarnya. Apalagi sekarang udah jauh lebih ini ya, informasi lebih banyak, strategis, skill-skill orang udah bagi gratis. Cuma masalahnya orang mau melakukan atau enggak. Bahkan dia ada studi kasus di mana IRT pada umumnya ibu rumah tangga yang benar-benar kagak punya background apapun, tapi bisa menghasilkan sampai 3 miliar dalam waktu 1 bulan di dunia maya ini. Yang menarik sih ini sih ibu rumah tangga itu sih Bu. Sebulan ya komisi bersihnya itu 300 juta bro. Jadi 3M-an. So di video hari ini gue bakal sharing ke kalian semua insights yang gue dapat dari gue kemarin ngobrol sama Doi. Dari gimana mindsetnya, apa strateginya, dan apa tools yang dia gunakan. So di poin pertama adalah semua bisa 1 miliar. Apakah benar? Pastinya kalian juga sama skeptis kayak gue. Apakah jangan-jangan ini orang adalah orang yang lahir dari keluarga yang berada dan privilege-nya luar biasa gitu. Dan pas gue nanya beliau, ya beliau berasa bahwa emang benar semua tuh bisa 1 miliar gitu. Dia juga lahir dari keluarga yang apa adanya, dimana ayahnya itu adalah karyawan pada umumnya dan ibunya adalah IRT juga. Jadi definisi privilege buat dia itu sesuatu yang sangat-sangat tidak adil. Pokoknya dia berasa kalau misalnya lu emang beneran mau ngerjain, pasti lu cari caranya. Bapak saya karyawan biasa, ibu saya ibu rumah tangga. Justru yang membuat bokap gue jadi pengusaha adalah gue bro. Jadi gue tuh dulu gini. Jadi ini lucu banget ya. Dulu gue pengen punya Nintendo. Bokap gue nggak bisa beliin dan gue nangis di situ. Gue mikir apa gue cari duit sendiri ya. Itu kalau nggak salah tuh SMP kelas 1 deh. I see. Gue cari duit aja sendiri deh. Nah abang gue tuh mulai kita jualan stiker ber gitu. Ya udah akhirnya abang gue bikin stiker. Dulu tuh ada sekolah gue kan Canisius tuh, jadi kita bikin plesetan Can Easius gitu, jadi kayak plesetan-plesetan terus bikin logo-logo kecil kayak gitu, terus udah ke Jogja cetak modalnya 200 perak bro. Gue kan nggak tahu cara jualan ya, terus abang gue dijual banyak tuh, gini aja Ber, lu pokoknya abang gue langsung nih, lu bawa, lu taruh aja di meja gitu, di meja sekolah, taruh, udah pada ngambil kan, ini berapa nih, 5.000. Nah, orang pada bayar 5.000 pada ngambil. Modal gue 200 perak bro. Nah, dari situ gue tiba-tiba punya uang banyak banget. Dan ngomongin semua bisa 1 miliar ini masuk ke poin berikutnya juga terhadap ekosistem. Beliau, Berto SB1M ini bilang kalau misalkan emang lu masih miskin, mungkin karena ekosistem lu miskin gitu. Dan berarti kalau misalnya kalian sampai sekarang itu masih miskin, ya kalian harus lihat nih sekelilingnya kalian gitu. Jadi si Berto kasih suatu simulasi. Kalau misalnya lu temenan sama pencopet gitu kan ya, udah ada 5 pencopet. Nah lu bisa aja jadi pencopet ke-6. Dan itu kenapa penting banget, lu harus mencari ekosistemnya lu. Orang yang benar-benar senada sama lu, sefrekuensi sama lu, yang benar-benar berasa yuk sama-sama 1 miliar. Berto pun kasih tahu bahwa seberapa pentingnya kalian itu harus bisa memilih. Karena mungkin aja nih kalian itu udah memilih ekosistem kalian sama-sama naik gitu kan ya. Tapi kadang-kadang pas kalian naik kan ada orang yang mungkin kagak suka sama kalian. Nah, di sana adalah pilihan hidup guys. Antara kalian itu mau berkembang terus atau kalian mau di bawah terus. Ini maaf ya, kenapa ada orang miskin terus gitu ya? Kenapa ada orang miskin bisa jadi kaya gitu? Karena gue ada beberapa temen ya yang hidupnya tuh susah, tapi dia bergaul dengan pengusaha-pengusaha bro, yang akhirnya dia punya usaha. Jadi dia keluar dari circle yang toxic lah istilahnya. Kadang-kadang kan kalau misalnya ini maaf ya di bawah tuh kadang-kadang ngomongin politik lah, kadang-kadang maksudnya ngomongin politik, oh ini pemerintah kita nggak beres dan lain-lain. Padahal dia lupa memikirkan, gue hari ini
makan apa ya gitu ya. Padahal kan kita bisa usahakan lah gitu kan. Bisa usahakan tuh dalam arti akhirnya gosip itu kan yang bahaya ya. Kan ada istilah kalau kita bergaul sama pencopet kita bisa jadi yang ke-6 ya. Kalau kita nggak pernah nyinyir orang, tiba-tiba kita bergaul sama nyinyir orang, kita bisa ikutan loh bro. Iya, kan yang lucu banget kadang-kadang, si ini nih tetangga bawa perempuan nih gitu ya. Emang perempuannya siapa sih ini? Tadi awal kita nggak mau kayak gitu, jadi tanya jadinya kayak gitu. Tapi misalnya kalau lu ketemu circle yang isinya tuh berambisi ya, makanya gue SB1M itu kan dulu circle gue gila bro, berambisi banget. Wah udah dapet nih cepet nih, lah bro bisa bro gitu, kayak keren banget bro. Wah gila lu bisa cepet ya, udah dalam waktu hitungan 1 bulan langsung 100 juta gitu. Wah gimana caranya gitu, bisa bro, ayo gue mau ngejar 1M nih gitu. Terus kita berusaha ngajak dia gitu ya, yuk bisa yuk, gue udah sampai nih. Lu kan lihat sendiri gue dari awal mulai dari 0. Tapi gue nggak bisa bro, kenapa sih gue konten tuh nggak bisa ya, kenapa? Aduh itu bahaya loh, lu bisa ketarik loh. Dan ketika kita tinggal pergi, sombong lu, sombong ya. Pada akhirnya gini bro, itu kan ada buku Bersikap Bodoh Amat ya. Sama hidup lu kan ditentuin diri lu sendiri ya. Ya gue mikirnya ya udah, kita tuh harus milih sih. Ya kadang-kadang kita nggak harus baper, toh dia juga nggak mikirin lu gitu. Kadang-kadang kita kalau mikirin dia gitu, mereka yang lagi padahal kita udah ajarin tapi mereka masih ngeluh, bahkan dibilang kita sombong. Ya lu harus milih sih, ya udah lu mau nggak mau bro. Berikut ngomongin mental menurut gue yang mungkin kagak banyak orang bisa relate, di mana beliau berasa bekerjanya dia tuh lagi berkarya. Dimana dia bilang bisa kerja sampai pagi, tapi dia berasa ya itu kerja yang enak gitu, kerjanya itu happy gitu. Itu menurut gue menarik banget, dimana kalau misalnya kalian di sini bisa dapat irisan aktivitas yang orang-orang pada umumnya bekerja, tapi di sini adalah aktivitas kalian yang kalian berasa kalian lagi berkarya. Kalau misalnya ketemu irisan di tengahnya, menurut gue tuh bakal gila banget. Itu yang bikin orang-orang bekerja terus-terusan tapi kagak berasa kerja, kagak ada namanya jam kerja, namanya adalah jam berkarya. Jadi poin di sini adalah kalian harus bikin jam karyanya kalian. Jangan cuma cari jam kerja. Kalau misalnya kalian di sini yang masih stuck di 9 to 5-nya kalian, ya udah bikin jam karyanya kalian. Itu kan jam kerja kalian kan 9 sampai 5. Jam karyanya kalian 6 sampai 12 sebagai contoh. Passion gue digital, bro. Apalagi sejak ditinggal adik gue ya. Adik gue kan rohnya emang fashion ya. Gue tuh gak bisa, bro. Gue maksudnya gue akhirnya harus memilih nih. Gue pengen apa yang gue suka sehingga gue 24 jam gue ngerjain ini gue dengan happy gitu. Nah akhirnya selesai juga sih yang itu. Kalau buka laptop ya itu tidur jam 4 jam 5 nggak berasa, mungkin sama kayak lu ya. Karena emang happy gue situ ya, bikin website terus utak-atik ke fitur ya gitu kan. Dan ngomongin mindset, menurut gue si Berto ini sangat unik karena beliau itu dulu punya kesempatan untuk ketemu salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan gue tanya dong, kayak apa sih yang menurut Berto itu orang terkaya di Indonesia ini beda dengan orang pada umumnya? Pertama, meetingnya aja jam 1 malam. Menurut gue tuh udah gila banget. Berikutnya adalah dia berasa orang ini perawakannya tuh sangat tenang. Kalian bayangin ya, orang terkaya di Indonesia harusnya kalau misalnya gue punya pemikiran adalah orang makin kaya pastinya jelasnya nilai tambahnya juga banyak. Nilai tambahnya sangat banyak ini pastinya terkorelasikan juga dengan stres karena sebegitu banyak yang harus dia uruskan. Tapi dia tenang. Dan ini menurut gue harus kalian coba pelajarin juga. Kalau misalkan kalian pengen dapat 1 miliar pertama kalian dari dunia maya ini, tenang juga guys. Kita kagak bisa kayak orang serabutan kiri kanan atas bawah. Tenang, chill. Dan berikutnya adalah si Berto ini kan udah punya 18 bisnis kan ya. Dan uniknya mayoritas bangkrut. Nah, pas bangkrutnya ini, menurut gue ada sesuatu mentalitas yang kalian itu harus bisa akuisisi juga lah si Berto. Dia berasa itu, oh ya udah gitu. Kayak ke poin sebelumnya, ya dia tenang-tenang aja gitu. Dia fokus ke berikutnya. Cara ngomongnya gimana sih? Makannya apa sih gitu ya? Kan kita harus belajar ya, supaya mirroring ya. Dan yang ini bro, yang gue terkesan banget, dia orangnya tenang banget sih. Tenang. Lu tahu dong, kalau punya bisnis banyak pasti masalah banyak kan. Harusnya lebih kecenderungan dia sering cemas harusnya. Oh ya pokoknya pasti ruwet deh. Tapi dia bisa setenang itu. Nah itu yang gue belajar ya. Jadi walaupun banyak masalah kayaknya cara dia ngerespon itu keren banget sih. Dia tenang, halo Pak Berto, salam kenal ya Pak. Dan bahkan dia udah jadi pengusaha aja, punya bisnis gitu banyak aja, dia masih mau menjadi TikTok afiliator.
Dimana pada umumnya orang pasti berasa lu udah jadi pengusaha ngapain jadi TikTok afiliator, tapi dia berani riset diri dia jadi nol. Lu bayangin ya, lu udah punya 18 bisnis, mendadak lu udah gue riset lagi jadi nol, gue jadi TikTok afiliator aja. Bisnis paling mudah sedunia lu kata dia. Cuma orang nggak orang nggak mau melakukan. Padahal duitnya banyak. Nah biasanya tuh orang tuh pengen, kalau orang udah di atas dia gengsi untuk turun ke bawah. Nah ini sebenarnya jadi peluang kita nih ngeliat, wah ini sederhana dan bisa kita lakukan. Dan ini kan terlalu sederhana bro. Bayangin ya, wah aku baru dibeliin jaket flanelnya sama emak gue nih gitu. Ada ulang tahun. Ternyata harganya gue kira 300.000, ternyata cuma 50.000 loh. Ya mau samaan belinya di sini ya. Nah kadang orang nggak kayak gitu aja. Biasa meeting masa gue begitu sih gitu ya. Terkesan cringe kan. Iya, cringe-an turun level gitu turun kan. level gitu ya. Kalau gue emang dari dulu kan emang grassroots pernah, ke atas pernah. Gue mikirnya gue happy kok jalanin itu. Toh cuma konten sebentar, wah ternyata cuma 50.000 ya. Dan ternyata uangnya gila juga sih. Gue gak kebayang sih bro, uangnya bisa segitu dengan cara yang sangat sederhana ya. Dan setelah dia menekuni sebagai TikTok afiliator, dia masuk ke digital renaissance, the new rich. Dan ini mungkin terkorelasikan sama poin sebelumnya, di mana dia itu selalu berasa, gue harus cari nih yang baru. Gue tuh harus adapt, gue harus mempunyai kapasitas untuk adaptasi dengan dunia digital sekarang. Karena saking senengnya sama dunia digital, dia tahu nih sekarang tuh lagi ada tren produk digital, ya akhirnya dia ikutin juga terhadap perkembangan produk digital ini. Di sini menurut gue yang kalian bisa ambil adalah buat kalian di sini yang mungkin juga mempunyai background seperti Berto, di mana kalian udah punya usaha lah, di mana kalian udah nyaman di dunia TikTok atau dunia Instagram, udah nyaman dengan bisnis modelnya, di mana pada umumnya orang-orang itu udah suka sama endorsement. Justru ini saatnya buat kalian tuh berpikir lebih lagi. Berto aja bisa menurunkan dia punya ego untuk dia itu mempelajari apa sih produk digital itu. Catatan harian gue ceritain dalam bentuk digital. Jadi gue nggak mau tanya jawab, tapi lu bisa ngikutin nih gue hari ini lagi ngapain sih, gue lagi jualan apa, lagi bikin konten apa, hari ini yang lagi naik apa, yang lagi nggak laku apa, hari ini gue lagi nongkrong sama teman gue, dapat insight apa, gue ceritain ke lu dalam bentuk cerita digital, yang itu harian. Nah awalnya tuh kan gratis bro. Awalnya itu gratis. Bentuknya di mana tuh? Bentuknya tuh gue pakai LinkedIn. Oke. Pakai LinkedIn. Gue demen LinkedIn serius ya. Gue udah pakai banyak platform, Bro. LinkedIn ini dibukanya cepet, sama emailnya itu dari LinkedIn sih. Yeah. Karena ada beberapa platform kan emailnya itu bukan dari LinkedIn, harus dari email kita yang biasa masuk ke spam. Yeah. Dan ngomongin produk digital, pastinya orang-orang pasti berasa bahwa informasi kan semua gratis kan ya. Kenapa harus bayar? Nah, Berto ada cerita banyak terhadap kenapa menurut dia informasi itu juga harus ada bayarnya, tapi menurut gue yang paling insightful adalah jangan lihat dari informasinya, lihat dari ceritanya. Nah, komponen ceritanya adalah pengalamannya, subjeknya. Jadi orang tuh mungkin udah tahu informasinya, tapi karena informasi tersebut dia dapat dari dunia maya, internet, Google yang kagak tahu itu siapa juga, orang kagak bisa relate. Tapi begitu ada subjeknya dan subjek tersebut sudah jadi praktisi, jadi mempunyai pengalaman untuk diomongin, itu yang bikin beda. Dan menurut dia pengalaman tersebut adalah pengalaman yang mahal. Dan kalau misalkan disajikan dengan baik, ya menurut dia sah-sah aja untuk jadi produk digital yang berbayar. Tapi poin besarnya adalah kalian jangan berasa kayak seakan-akan informasi kan semua baik di Google. Yes, semua baik di Google. Tapi ceritanya kalian kagak ada di Google. Informasi tersebut dikomunikasikan dengan subjek orang lain, bukan kalian. Orang beli produk digital karena kalian ya. Jadi bikin ceritanya. Nah lu sih, karena elunya ya. Jadi orang beli karena pengalaman lu, karena skill lu, dia beli. Kalau misalnya ada yang nggak suka ya itu perjalanan bro. Itu bagian dari jualan kita ya. Gue kadang-kadang mikir juga ya. Gue beli Kentucky Fried Chicken dijualin CD-nya Agnes Monica ya. Kadang-kadang gini, Kak mau CD-nya Agnes? Enggak mau. CD-nya Tulus mau? Enggak mau. Gue mau makan ayam doang. Bro, maksudnya ini kan sekelas Kentucky Fried Chicken aja sudah dipola seperti itu ya. Dan mereka tuh nggak peduli ya dengan yang nyinyir. Kentucky Fried Chicken buntutnya jualan CD. Enggak, mereka nggak peduli bro. Karena mereka tahu ada demand-nya, ada orang yang emang butuh gitu untuk CD-nya dan lain-lain. Kayak gitu sih. Jadi menurut gue kalau emang lu punya value dan lu emang bisa ya bikin video-video
yang membimbing kayak gitu ya. Poin berikutnya adalah yang menurut gue menarik terhadap ujung-ujungnya jualan. Berto mempunyai suatu mindset bahwa ujung-ujung jualannya salahnya tuh di mana sebenarnya sih? Ujung-ujung jualannya semua juga jualan gitu loh. Bahkan dia ngeguyon bahwa bapak lu jualan sate, gue nggak bilang ujung-ujungnya jualan sate kan ya. Jadi menurut dia itu sah-sah aja, tapi dia ada kasih suatu wejangan, fokus ke value-nya dulu. Ujung-ujung jualan akan jadi terkesan negatif saat lu tuh kagak punya produknya. Produk tersebut harus mempunyai nilai tambah, harus mempunyai value. Saat produk tersebut sudah mempunyai nilai tambah, it's okay guys untuk ujung-ujungnya jualan. Jadi buat kalian yang sekarang dikatain ujung-ujungnya jualan dan kalian baper, ngomong apa daya guys, mungkin aja kalian kagak ada value-nya. Tapi saat kalian itu udah tahu kalian itu bervalue, kalian udah tahu produk kalian itu value-nya apa, gue yakin kalian punya mindset pasti sama kayak Berto. Dimana kalian berasa, emang ujung-ujungnya jualan gitu. Tapi produk gue bervalue. Ya bapakmu juga kalau jualan sate juga gue nggak protes gitu. Orang kan jadi penasaran kan. Begitu masuk, wah ternyata bagus loh. Jadi orang jadi bayar untuk tahu gitu ya. Kalau gini sih bro, anak gue ngeles nyanyi loh bro. Bayarnya itu jutaan loh bro tiap bulan. Oke. Gue bilang ngapain ngeles nyanyi? Nyanyi kan lu bisa nonton YouTube, lu nyanyi aja sendiri kan, itu ada guru-guru yang ngajarin. Ngapain ngeles nyanyi gitu ya. Tapi anak gue mau. Aku seneng papi diajarin sama kakak ini gitu ya. Lu kebayang ya les nyanyi aja. Dan itu ternyata gini bro, dan selalu ada demand ya. Selalu ada orang. Ya bahasa Inggris kan kita bisa belajar dari YouTube gratisan banyak gitu kan. Kenapa ada sekolah-sekolah les-les IF dan lain-lain kan? Karena orang emang gue ngapain gue nyari gratisan, gue pengen dipandu lah, atau gue pengen lihat pengalaman orang gitu. Interaksi manusia. Interaksinya. Tapi kalau gue kan gue lebih ke satu arah storybook ya. Gue lebih ke gue memberi value-nya tuh ini catatan harian yang benar-benar gue. Dan buat kalian yang di sini mungkin masih berasa agak skeptis sama industri produk digital ini, menurut gue Berto ada kasih suatu insight yang menarik gitu loh. Jangan lihat dalam konteks terhadap cuan-cuannya. Lihat dalam konteks bahwa industri ini dampak positifnya luar biasa. Karena kita bayangin kalau misalkan lewat YouTube kayak gini kan ya, orang dapatnya gratis dan orang berasa kagak ada komitmen untuk dia itu harus meneruskan apapun yang gue ngomong. Karena ya gratis kan gitu ya. Tapi kalau misalkan orang udah bayar dan akhirnya dia itu bisa melakukan suatu aksi dan akhirnya aksi itu membuahkan hasil, itu bakal gila banget. Dampak positifnya bakal luar biasa banget. Jadi gue punya penerimaan adalah kejar dampak. Lu kejar masalah, lu cari solusinya, habis itu lu baru kejar dampaknya. Mas Berto, thank you mas. Gue baru nonton video Mas Berto yang di hari Kamis kemarin, dan gue hari ini udah 300 juta omsetnya selama sebulan gitu. Kayak gitu kan, bayangin ya, gara-gara lu menceritakan cerita lu, menginspirasi banyak orang. Gila, lu bayangin kalau lu sukses juga dan lu bikin storybook juga, itu menginspirasi banyak orang. Akhirnya apa? Negara kita kan maju ya. Akhirnya semua orang bisa punya uang kayak gitu ya. Dan kemudian buat teman-teman ya yang belum mulai produk digital, itu demand-nya selalu ada kok bro. Orang yang nyanyi aja pengen ngeles nyanyi loh, yang sebenarnya nggak perlu ngeles nyanyi ya. Kalau dipikir-pikir ya. Benar. Orang main gitar bisa belajar sama teman tapi ngeles gitar loh. Artinya emang sebenarnya kita nggak perlu peduliin sama yang nyinyir, nggak apa-apa. Yang nyinyir tuh biar cari gratisan aja. Tapi orang yang bener-bener mau beli itu bener-bener ada, dan mereka kadang-kadang menunggu loh. Bahkan gue nggak buka kelas aja, Mas Berto buka kelas dong, Mas Berto buka kelas dong, sampai kayak gitu ya. Tapi kan gue memilih untuk tidak buka kelas ya. Artinya demand-nya tuh ada. Dan di samping itu selalu ada ini ya, teman-temannya yang ini, ngapain lu, ngapain kira-kira nyinyir lah. Ya nyinyir. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ronaldo bilang kan haters bagian dari kesuksesan ya. Oke. Nggak bisa dihilangkan kan itu kan haters itu. Gue sih nomor satu sih, lu bisa kalau lu jual produk digital, hasil pengalaman lu bisa berimpact ke banyak orang, orang itu bisa sukses dan orang itu akan, lu akan berkah lu banyak ya. Dan terakhir adalah toolsnya, di mana beliau memakai lnk.id, Linkit, di mana itu adalah suatu website builder yang mudah banget untuk dipakai. Udah lebih dari 1 juta user yang memakai Linkit. Kalian bisa cek aja di Instagramnya Linkit, udah berapa banyak juga orang-orang yang sudah berpenghasilan lewat dunia maya, bahkan ada yang ratusan juta, ada yang miliaran lewat lnk.id.
Kalian bisa cek sendiri, dan ini adalah testimoni Berto memakai LinkedIn. Jadi yang pertama, LinkedIn itu dibukanya cepet banget, itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah gue yang paling suka itu balas email otomatisnya itu langsung dari LinkedIn sih. Karena banyak platform yang lu harus pakai domain lu sendiri, yang dimana itu malah jatuhnya malah suka masuknya nggak kemana, masuknya malah nggak masuk bro. Ini gue nggak tahu apa lu udah waitlist ya istilahnya kayak gitu. Ya. Jadinya gue selama ini ngerasa jualan gue kan udah hitungan berapa puluh ribu ya. Cukup signifikan lah ya. Dan yang komplain kok belum dapet emailnya, enggak ada sih. Yang ada yang nggak dapet email karena dia salah masukin email.com kan biasanya kan. typo. Gue kan udah bikin kontak kasih, itu nggak ada bro. Mungkin aplikasi bentar lagi. Dan kerennya sih tanpa aplikasi nih jujur ya, itu semua berasa kayak lu buka aplikasi sih. Thank you. Jadi gue semua ngedit itu nggak pernah dari laptop bro, dari handphone. Gue bikin konten dari handphone, gue nyusun kata-kata semua dari handphone. Gue nggak buka laptop sama sekali untuk bikin landing page-nya itu. Gila itu sih. Gue bikin voucher dari situ, pokoknya ngedit dari situ dari handphone itu. Karena saking simpelnya kali ya. Oh, itu adalah insight-insight yang gue dapat pas gue ngobrol sama Berto SB1M. Buat kalian tertarik terhadap Berto SB1M, kalian bisa juga cek link deskripsi. Coba kalian lihat testimoni beliau juga. Testimoni orang yang sudah ikut dia punya digital product. Banyak banget guys yang bilang bahwa udah ngubah hidupnya segala macam. Dan gue yakinkan orang itu benar-benar daging banget sih. Buat kalian pengen tahu full interviewnya, kalian juga bisa cek link deskripsi. Itu ada full interviewnya untuk kalian bisa coba kontekskan sendiri ke kalian punya pengalaman. So itu aja video hari ini. Next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif.